Bola itu tadi cuplikan tentang tema lobby hari ini, dan tema lobby kita hari ini adalah Anggaran Pendidikan dan Beasiswa tahun 2026 bersama dengan anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Bapak Dr. Michael Leksodimulyo, MBA MKes. Apa kabar Bapak? Luar biasa. Sehat ya? Sehat walaupun sekarang kadang hujan, kadang enggak. Iya. Dan banyak sekali musim yang enggak menentu. Iya, betul. Banyak yang sakit flu, tahu-tahu batuk pilek, udah diobatin nggak sembuh-sembuh. Kadang panas, langsung tiba-tiba hujan gitu ya. Iya, Mana betul. kadang hujannya seharian. Dan Terima kasih. Saya tahu semangat warga Surabaya untuk masa Ramadan ini sangat besar sekali. Iya, Kemarin dan beberapa hari yang sebelumnya saya juga mengikuti buka puasa bersama, takjil bersama warga, dan saya melihat wow, antusias semangatnya itu loh yang saya mungkin nggak bisa melihat itu di daerah yang lain. Sepertinya itu momen loh, dokter. Iya, benar ya. Kesempatan kita untuk bisa dekat sama warga itu, ya pada saat puasa ini, kemudian kita bisa berbuka, takjil bersama anak-anak. Waduh, seneng banget. Iya, benar-benar. Ini di sini tiap sore ramai ini berarti, dokter. Ramai. Kan ada jadwal iya, betul-betul di Masjid DPRD ini. Iya. Oke, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Nah, tema lobby kita hari ini kita membahas tentang anggaran pendidikan dan beasiswa tahun 2026. Sangat menarik. Dokter, boleh diceritakan sebenarnya bagaimana arah besar anggaran pendidikan di tahun 2026 ini? 26 sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi pendidikan ini termasuk prioritas utama dalam pembangunan pemerintah Kota Surabaya. Jadi untuk tahun ini aja ya, Ami, itu 12,7 triliun. Itu banyak loh ya. Jadi artinya apa? Itu dari 22,5% dari APBD Surabaya. 25%? 22,5%. Dan 22. ini menunjukkan satu prioritas utama. Ini adalah konsen kami di Komisi D DPRD Surabaya bahwa kesehatan, pendidikan, pekerjaan ini merupakan suatu konsen yang harus kita awasi di dalam keseharian, di dalam operasional dinas-dinas terkait di pemerintah Kota Surabaya. Oke, dokter, sebenarnya prioritas utama pemerintah ya dalam penggunaan anggaran pendidikan pada tahun ini apa? Prioritas utamanya atau apakah istilahnya di kualitas anak didiknya atau bagaimana? Ya, yang pertama kita konsentrasi ke warga yang kurang mampu. Ya, kurang mampu ini karena apa? Kita wajib belajar, kan sudah ada ketentuan dari PAUD, SD, SMP, SMA. Ini ada satu kebijakan dari pemerintah. Jangan sampai warga Surabaya itu tidak mendapatkan pendidikan dasar. Karena ini adalah dasar di mana kita bisa meningkatkan istilahnya potensi masyarakat yang di Surabaya. Nah, kenapa hari ini saya mulai pagi itu ada di tengah-tengah warga? Karena saya mendapatkan laporan dari kader kami di kampung ya, Dok, ini saya menemukan satu warga yang anaknya ini sudah sekian bulan tidak sekolah. Loh, kenapa? Karena orang tuanya tidak bisa membayar uang SPP. Lah, zaman hari gini kok bisa ada kata-kata seperti ini? Jadi saya merupakan kalau di kedokteran itu namanya kasus khusus, dan ini merupakan suatu perhatian yang harus kita dalami. Jangan sampai kayak di kedokteran kita udah dapat orang stunting baru kita bingung. Wah, ini gimana ini daerah ini ada stunting. Nah, ini seperti itu. Begitu ada di satu daerah itu ditemukan 1 atau 2 anak yang tidak bisa bersekolah, segera kita datangi. Kenapa gitu ya? Karena apa? Karena sistem dari dinas pendidikan, dinas sosial dan lain sebagainya itu sudah bagus di kota ini. Berarti ada yang salah di dalam sistemnya. Apakah keluarga ini pindah di domisili dari satu kampung ke kampung yang lain karena mohon maaf, karena kemiskinan ini membuat mereka itu tidak bisa bayar kos. Akhirnya berpindah. Diusir dari kos karena nggak bisa bayar 3 bulan. Pergilah ke sini, ke kos yang baru.
Ya sama, wong namanya orang nggak punya, nggak bisa bayar lagi, diusir lagi. Jadi domisili ini berlain-lain dan inilah yang menyulitkan pemerintah. Karena apa? Karena mereka itu memantau sesuai dengan titik domisilinya. Oleh sebab itu kita akan mencari solusi bagaimana dengan keluarga miskin yang nomaden, istilahnya tidak bisa tinggal tetap. Dan ini yang membuat kita semua ini harus konsentrasi ke kasus-kasus yang khusus ini. Kalau yang untuk beasiswa dan lain sebagainya, itu memang ada setiap tahun. Nanti kita akan bahaskan. Tetapi yang menjadi keperhatian saya pada pagi ini, kasus ini, kok bisa gitu ada. Nah, ternyata orang tuanya tidak tahu prosedurnya seperti apa. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini kami langsung dengan RT, RW, lapor kelurahan, lapor kecamatan. Kemudian saya juga memberikan lampiran ke Dinas Pendidikan. Langsung tuh didapat respon dan nggak ada ceritanya, waduh kita ini sekarang kok nggak ada perhatian. Nggak, semuanya ada perhatian. Mulai dari dewannya, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan KSH aja mereka juga harusnya memantau seperti ini. Begitu, Ami. Iya, dokter, ini kan tahun 2026 ini kan anggaran untuk beasiswa sendiri itu kan naik ya. Sebenarnya apa alasan dibalik kenaikan anggaran gitu ya, khususnya program KIP kuliah pada tahun 2026, dokter? Iya, ini ya, kalau tadi ditanyakan anggarannya naik itu sekitar 190 miliar. Dari yang tadi itu 12,7 triliun. Oke. Untuk beasiswa saya ambil aja apa ya? Beasiswa pemuda tangguh lah. Iya. Ya. Itu penerimanya itu sekitar 23.850 orang. Nah, ini saya akan menceritakan mengapa pada waktu bulan-bulan kemarin ini ribut. Mahasiswa ini pada datang di komisi D, Dok. Ini kita ini mau daftar ulang tapi dananya belum dibayar. Ini gimana gitu ya? Nah, waktu itu kami memanggil Dinas Pendidikan, kami memanggil Dinas Sosial, kemudian kami memanggil juga wakil-wakil mahasiswa dari seluruh universitas. Kok bisa terjadi seperti ini? Padahal ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah. Nah, saya merasa bahwa sebaiknya pemerintah ini bisa melihat mengapa ini terjadi. Ternyata kuotanya itu mau dibesarkan. Kuotanya mau dibesarkan, sedangkan dana dari pemerintah itu berkurang atau memang sudah seperti itu biayanya. Dan saya berpikir, Ami, kenapa ya kok bisa ini terjadi? Ternyata pada waktu tahun 2022 itu wali kota memberikan kebijakan bahwa para siswa berprestasi itu akan mendapatkan support dari pemerintah untuk beasiswa pemuda tangguh. Maaf, dalam tanda petik, siswa berprestasi. Berprestasi saja? Ya, tidak ada kata-kata siswa miskin, kurang mampu gitu, tidak ada. Betul. Tetapi begitu memasuki tahun 2024, 2025, 2026, masuklah yang namanya bagaimana kalau kita mengurangi kuota itu dengan siswa yang miskin saja. Karena siswa yang berprestasi itu bisa miskin dan bisa orang yang mampu. Dan yang jadi sorotan itu adalah kalau siswanya itu berprestasi tapi dia mampu. Dia juga punya hak dong terhadap pengumuman itu. Oleh sebab itu, saya berpikir yang ini yang perlu kita satukan di dalam pendapat bersama untuk dinas-dinas terkait tadi. Oke, baik. Jadi istilahnya
untuk dapat beasiswanya mungkin lebih dikurangi, tetapi kuotanya semakin diperbanyak begitu ya dokter ya. Maksudnya sih baik ya untuk pemerataan dan banyak siswa miskin yang tepat sasaran sehingga bisa ditolong untuk bisa berkuliah kembali begitu loh. Jadi semakin banyak yang dapat yang saya dapatkan dari apa yang menjadi hatinya wali kota itu adalah seperti itu, sehingga dia berpikir saat ini nih kok banyak sekali siswa yang mampu tapi pinter-pinter gitu loh. Berarti ini kita harus rubah kebijakannya, yang tidak mampu, yang pinter, kuotanya dibesarkan. Iya, karena dengan mendapatkan pendidikan tujuannya adalah untuk supaya pintar ya tentu saja. Betul. Dan ini merupakan spirit ya. Jadi saya berpikir bahwa misalnya saya ini orang tua, saya melihat bahwa penghasilannya sedang-sedang saja. Tapi saya ini kepingin mau kuliah lebih tinggi. Apa yang harus saya lakukan? Aku harus fight untuk belajar. Karena apa? Dari PAUD, SD, SMP, SMA, pemerintah udah nanggung. Apa yang harus kita perbuat? Terus disuruh kerja, anak-anak ini kan enggak. Jadi harus fokus belajar, punya semangat untuk bisa mendapatkan beasiswa nantinya supaya dia bisa kuliah. Maksud dari pemerintah Kota Surabaya, kalau dia itu sudah lulus kuliah, dia akan mengangkat harkatnya keluarga ini, sehingga taraf perekonomian keluarga ini bisa terangkat dengan otomatis begitu, Ami. Iya betul. Dokter, ada target khusus nggak dari pemerintah terkait jumlah penerimaan beasiswa yang meningkat gitu, atau mungkin ingin kualitas mahasiswanya semakin baik walaupun dalam artian untuk khususnya untuk kalangan yang kurang mampu begitu, atau ada target khusus lain? Ya, nah sebenarnya target yang khusus itu bukan hanya untuk siswa loh ya, tapi kadang-kadang untuk kualitas pendidik. Tapi itu kita nantilah kita bahas ya. Jadi kualitas pendidik ini juga kadang-kadang kita udah masuk masa digital, pendidiknya itu masih tradisional. Masih gaptek. Loh, nggak usah jauh-jauh pendidik. Saya sendiri itu masih gaptek. Jadi kalau mau ada sesuatu itu mesti anak saya itu saya bilang, tolonglah saya ini tolong dibikin kayak gini kan bingung. Sekarang ini banyak sekali kan yang lebih bagus lagi untuk itu. Oleh sebab itu sekarang ini ada prioritas, Ami. Prioritas anggaran utama pendidikan 2026 itu satu, anak dari keluarga miskin dan pramiskin, anak yang beresiko putus sekolah, dan anak berkebutuhan khusus. Oke. Ini prioritas utama dari beasiswa. Yang berkebutuhan khusus ini belum ada, sekarang sudah ada ya Pak? Sudah. Udah beberapa tahun yang lalu itu sudah ada kok. Awal-awal maksudnya. Dan bagus sekali loh. Benar-benar diperhatikan, dan saya melihat sendiri anak-anak berkebutuhan khusus ini lulus S2 dengan beasiswa dari pemerintah. Bukan hanya itu, anak-anak ini dapat kesempatan bekerja di tempat-tempat swasta juga ada, tempat-tempat pemerintah itu juga sudah dibuatkan. Jadi memiliki kesempatan yang sama begitu ya. Betul. Dokter ya. Kemudian dari Disprenaker pada tahun ini itu sudah membuka namanya bursa kerja khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Itu kan keren, dan ini baru pertama kali loh dibuat oleh Kepala Dinas Disprenaker Surabaya. Ada ya dokter ya? Iya. Wow. Jadi oleh Kepala Kadisnaker yang sekarang ini, itu dibuatlah yang namanya bursa untuk anak-anak berkebutuhan khusus tadi. Baik. Cukup menarik ini dokter. Kita lanjut usai jeda ya. Baik. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Lobby akan kembali. Tetap bersama kami. Kita kembali di Lobby Bolong dan kita masuk ke segmen kedua dokter. Ini untuk bagaimana realisasi anggaran pendidikan hingga saat ini, dan sebenarnya apa sih dampak dari terhadap layanan pendidikan di lapangannya dokter? Iya, di lapangan ya. Iya. Jadi kalau realisasi anggaran pendidikan di Surabaya itu realisasinya di bawah target ya. Jadi menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendidikan tahun yang kemarin 2025 itu kita baru mencapai 1,73% untuk pengadaan perlengkapan dan kebutuhan sekolah. Kan cuma sedikit sekali dari alokasi yang direncanakan di awal tahun 2025. Dan ini jauh di bawah target realisasi yang minimal sebenarnya 80% yang diharapkan sebelum
tahun akhir, ya seperti itu. Dan kalau kita melihat ya, bagaimana alokasi VS atau melawan realisasi. Nah, informasi Pemkot itu program lintas organisasi itu mencapai 20,9% dari APBD. Dan artinya anggaran itu diarahkan cukup besar ke sektor pendidikan sebenarnya. Namun DPRD kita menekankan realisasi itu tidak sepenuhnya optimal pada saat-saat tertentu di 1 tahun anggaran itu. Intinya alokasi mungkin secara tinggi itu prinsipnya menyerap dana yang benar-benar dibelanjakan, Mbak, yang dibutuhkan pada saat itu. Dan apa sih yang menjadi penyebab realisasi? Itu ada faktornya itu adalah ya seperti biasalah, wong namanya pemerintah itu prosedurnya birokrasi, itu faktor penyebabnya. Dan itulah yang akan menyebabkan keterlambatan implementasi program sekolah itu di tiap-tiap sekolah. Karena aku butuh sekarang, nah iso Mbak, mesti harus melewati birokrasi dulu. Iya, nah itulah yang membuat hambatan realisasi. Kenapa kok enggak tinggi gitu ya. Kemudian yang berikut, efisiensi dan pemangkasan anggaran yang mulai awal sudah diberitahu oleh Presiden kita. Ayo loh ya, kita mulai efisiensi. Boloh di dalam surat kabar dan pengamat pendidikan kita itu ngomong bahwa ada pengurangan, ini yang penting loh ya, pengurangan itu 116 miliar dari pos sebelumnya. Oke, pusing ini. Signifikan ya, dokter. Iya, ya ini yang membuat rambut putih untuk kepala dinas pendidikan ya itu. Pusing iki, waduh, yang nggak dikurangi aja dia udah ngeluh mau bagi-bagiku. Nah sekarang dikurangi 116 miliar loh Mbak, di Spendik Surabaya. Kemudian kita juga melihat pendapatan daerah itu nggak naik terus itu. Ada fluktuasi pendapatan daerah, naik turun, dan inilah yang membuat realisasi bisa menjadi tambah lambat dan tambah rendah. Karpe dari pemerintah pusat iku bolo itu tuh dari atas itu ngomong sama daerah-daerah, sing kreatif yo daerah-daerah, supaya apa? Supaya anggaran nasional itu bisa dieman-eman buat pembangunan yang dibutuhkan di daerah-daerah terpencil, apa di suku-suku terasing supaya ada pemerataan loh. Bagus sih, tapi ya itu tadi, pendapatan daerah itu fluktuasi Mbak. Wong emas saja naik turun ya apa? Kan bingung kita juga. Nah, tetapi inilah yang salah satu alasan kenapa kok ada ketidakcocokan antara realisasi dengan anggaran yang sudah diberikan, target yang diberikan. Kemudian dampak realisasi anggaran terhadap pelayanan di lapangan yang jenengan tanya tadi, itu implementasi program fisik dan sarana itu sering tertunda Mbak. Gara-gara apa? Ya gara-gara tadi sekolah itu belum bisa menggunakan anggaran secara optimal. Itu kajian saya, evaluasi saya sejak 2025 yang kemarin di kuartal yang terakhir sampai di awal tahun ini. Kemudian dampaknya sekolah-sekolah itu bisa menunggu lama sekali untuk fasilitas yang sakjane iki penting. Sekolah ini butuh alat-alat praktikum. Sekolah butuh komputer yang didodol, terus ada semacam game untuk anak-anak, sehingga anak-anak ini tahu, oh kalau orang makan itu saluran pencernaannya itu seperti ini lah. Itu lah, karena ya maaf, tadi kan saya bilang fluktuasi pendapatan daerah, kemudian birokrasi untuk mengeluarkan dana, ini yang membuat pelayanan pendidikan itu mengalami pasang surut, dan efeknya juga pada pelayanan siswa Mbak. Gitu. Di satu sisi yang namanya universitas itu sudah memberikan standar penerimaannya, terus habis itu siswa-siswa negeri, waduh aku gak ono alat-alat yang dibutuhkan di laboratorium matang Mbak. Padahal syarat untuk penerimaan di universitas itu udah tinggi udah. Nah kemudian bagaimana dengan siswa-siswa yang sekolahnya
fasilitasnya kurang memadai sesuai dengan tuntutan dari perguruan tinggi ini. Ini yang jadi masalah. Karena di setiap sekolah itu pasti punya siswa-siswa unggulan, Mbak. Lah, kalau dia sudah pintar, tetapi fasilitas dari sekolah itu nggak terpenuhi, mesake itu. Karena dia harus bersaing dengan siswa-siswa yang di luar itu. Sebenarnya lebih pinteran bocah iki. Tapi fasilitasnya lengkap. Iya. Iku lho sing garakno ngelu. Jadi ya apa ya? Kita ini harus meningkatkan kepercayaan publik, Mbak, masalahnya. Bagaimana dana itu bisa diserap dengan baik sehingga kualitas dan mutu sekolah yang konon sudah dibagi menurut apa ki? Wilayah. Iya. Ya toh? Iya. Kowe ora ndak bisa milih-milih. Oh, aku kepingin sekolah favorit yang di sana, nggak bisa kecuali kalau dia pinter. Zonasi. Kalau zonasi. Maaf ya, zonasi itu bagus. Zonasi itu bisa mengikuti program seperti di luar negeri. Di luar negeri itu, Mbak, kayak di Jepang, Singapura, wis di Asia lah, contoh-contohnya lah ya. Itu kalau zonasi itu apa? Kenapa kok siswa itu didekatkan sama sekolahnya? Sampai tahu kenapa? Alasannya kok didekatkan sama sekolahnya? Supaya apa, Mbak? Efisien ininya. Jadi jaraknya kan dekat tuh, Mbak. Yo, jadi kudune harusnya kelihatan apa ini? Perubahan apa dari sistem zonasi ini? Waktu. Pertama, memang untuk supaya roto ya. Jadi nggak ono royoan lah ya. Tapi yang kedua, Mbak, harusnya yang kelihatan di sini, anak-anak itu jalan kaki ke sekolah, Mbak. Karena apa? Karena zonasi itu udah dilihat deket-deket. Iya. Ojo nggawa motor, ojo nggawa dinterno mbek bapak ibu itu ndak mengajarkan manfaat zonasi. Salah satu manfaat zonasi di luar negeri yang kami lihat. Jadi mereka itu udah bisa ngirit yang namanya transportasi, ngirit ngerepoti bapak ibu jalan bersama-sama tetangga sing podo sak sekolahane. Itu jalan kaki ngobrol, seneng, sukacita, gembira itu ke sekolah. Itu yang harus dilihat. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat luar negeri itu, sistem zonasi itu standarnya sekolah ini sama yang ada di kota itu, harusnya sama, Mbak. Sing situ ono mikroskop, situ gak ono mikroskop. Pakai mata telanjang ini, ya apa nonton kuman nih? Gak iso, Mbak. Jadi istilahnya ini harus pemerataan harus ada. Kalau di sana pakai komputer, masih daerah pinggiran kota, kudune ya ono komputer. Walaupun mungkin secara jumlah itu tidak sama. Tidak Jadi sama. misalnya yang satu ini kan siswanya banyak, ya wes iki 10 komputer, nah yang sana berapa, itu dihitung. Tapi ojo sampai ada yang nggak punya fasilitas itu, nemen itu. Jadi standar pendidikan harus sama. Itu, Mbak. Iya. Nah, dokter, yang paling signifikan dari kenaikan anggaran KIP kuliah di tahun 2026 ini apa, dokter? Manfaat dari yang selain mungkin pemerataan juga gitu ya, yang manfaat yang paling dirasakan dari kenaikan anggaran ini apa, dok? Ya tentunya jumlah ini kan sekarang bukan hanya pinter, sasarannya juga warga miskin. Kalau 2022 karpe wali kota, ya wes wargaku yang pinter-pinter ayo tak sekolah no, gitu kan. Tapi 2024, 2025 itu sudah wake, ternyata sing pinter-pinter. Wargaku ini pinter-pinter, arek-arek Surabaya iki cerdas-cerdas gitu loh. Jadi yang daftar yang namanya beasiswa itu sak ombyuk, Mbak. Wah, metani bingung. Waduh, iki Pak Dene iki pangkate iki. Waduh, bingung, Mbak. Dituntut gak karu-karuan. Gitu. Karena apa? Nilainya sama ya, pinter-pinter ya. Terus habis gitu, kebanyakan anak wong soge-soge, Mbak. Di sini juga mantep iki nih, KTMBG. Di sini udah fasilitasnya juga kan udah lengkap ya, Pak. Pinter arek wong dino-dino iku lho, Mbak, isine les sampai dhek istirahat ae istirahat menggeh kakean les. Lah arek sing gak duwe, Mbak, dhek mesti ngumpulno botol-botol iki gawe mangan, dibuat sangune anu ya buyar lah. Gak bisa disamakan itu. Oleh sebab itu cocok sampai wali kota ngomong,
bukan hanya pinter tok, masuk di dalam kategori keluarga miskin. Buat saya sih dari sistem keadilan oke lah. Karena apa? Karena yang pinter tapi mampu, dia bisa daftar di program negara, Mbak. Ada program negara yang namanya apa ya? Kalau salah saya mohon dimaafkan ya. Namanya program Talenta Indonesia, gak salah lo ya. Ada tak itu? Saya pernah baca itu. Nah, itu punyanya negara, Mbak, pusat. Tapi ojo ngerusui sing punya daerah, sing duwe iki yo menggeh-menggeh wan. Jadi buat saya ya, kan saya juga mengawasi di sosial, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa itu ada suatu kebijakan yang baik untuk pemerataan bagi warga miskin, yang dia akan menaikkan taraf hidup dari keluarganya dengan cara berjuang, belajar yang baik untuk mendapatkan beasiswa ini. Betul. Kita sambung lagi, dokter. Boleh jangan kemana-mana, sesaat lagi Lobby akan kembali. Tetap bersama kami. Kita kembali di Lobby bersama dengan narasumber kami, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, MBA, MKes. Baik. Dokter, ini kita tahu bahwa tadi yang seperti dokter sampaikan gitu ya tentang beasiswa Talenta Indonesia ini menjadi peluang bagi siswa berprestasi. Nah, ini boleh diceritakan sedikit ini tuh. Nah, inilah merupakan ajang kita berusaha untuk bisa menembus beasiswa nasional. Nah, itu dikasihlah yang bisa juga yang mampu dan yang tidak mampu fight. Tapi kalau visi misi ke depan dari bantuan pendidikan di Surabaya itu harus ada kata-kata keluarga miskin. Karena apa? Di sini ada maksud dan tujuan, misinya itu mengangkat keluarga miskin ini bisa berubah taraf perekonomiannya dengan anaknya itu bisa lulus sarjana. Seperti itu. Jadi kita ini juga ingat, satu keluarga satu sarjana, itu aja nih kepingin ngono, Mak. Nah, sekarang ini kalau yang misalnya saya mampu, tapi saya pinter, terus ini di mana ya? Di sini, beasiswa Talenta Indonesia. Ini untuk apa toh? Jenjangnya apa? Bisa D4, bisa S1. Dan manfaatnya untuk apa? Prestasi ini bisa yang prestasi pendidikan. Misalnya dia juga punya prestasi olahraga misalnya. Bisa menjadi wakil Indonesia ke SEA Games atau ke apa ya, bisa PON, dan kalau PON kan mewakili daerahnya. Nah, itu bisa merupakan satu poin. Jadi buat saya tidak ada menutup kemungkinan bagi anak-anak yang dimasukkan kategori menengah atau mampu berprestasi. Terus aku piye, Dok? Mosok aku ora iso oleh hak beasiswa? Ya oleh wae wong masih ada. Ini baru salah satu loh ya, yang namanya beasiswa Talenta Indonesia. Dan inilah yang menjaga kesinambungan jalur pendidikan baik yang mampu maupun yang tidak mampu. Dan apa yang diberikan di Talenta Indonesia, Mbak? Wah, lumayan, Mbak. Iki rodo akeh iki. Pertama tunjangan buku. Loh, ono lo ya. Dan bantuan skripsi, biaya hidup bulanan. Loh, ora enak ayo apa? Transportasi, asuransi kesehatan, loh. Biaya kalau yang bersangkutan bisa diterima di luar negeri, Mbak. Itu bisa pakai ini. Jadi ada dua lintasan, yang prestasi nasional dan prestasi internasional. Mereka ini berlomba-lomba untuk mengeluarkan tulisan atau jurnal ke internasional sehingga anak ini bisa diterima di fakultas di luar negeri. Nah, inilah yang membuat kita itu berlomba. Pertama di kota Surabaya, yang kedua bisa ikut sampai ke luar negeri, Mbak. Nah, itu. Jadi sekarang ini nanti ya itu beasiswa ini apakah bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Surabaya? Betul nggak? Betul. Nah, kalau dampaknya, Mbak, untuk yang namanya beasiswa yang ada di Surabaya, pasti ada peningkatan kompetensi akademik dan keahlian
yang tinggi dari mahasiswa ini. Dia ada peningkatan itu. Pendidikan LPDP itu memberikan akses dia bukan hanya S1 saja, Mbak. Tapi bisa S2 sampai S3. Karena apa? Bocah ini ternyata afiliasinya bukan hanya di lapangan, tapi dia senangannya di akademik, Mbak. Nah, kalau di akademik kan dia perlu beasiswa S3, Mbak, agar dia bisa masuk S2. Loh, saya ini bisa ngomong banyak ini karena saya ini penerima beasiswa juga, Mbak. Jadi aku ini penerima beasiswa sampai S2. Seperti itu di dalam studi saya. Gitu. Nah, itulah kalau dibilang dampak langsung, ya pasti SDM ini akan meningkat. Warga Surabaya yang bisa diterima sebagai pegawai negeri dengan kategori studi S2, S3 itu juga lebih meningkat. Biasanya kalau sudah ada S3 kemudian S2 itu rada sepi. Nggak seperti yang S1 royoan, Mbak. Nah, kali ini kalau sampai ini kita sudah mulai berkompetisi dengan baik, ini kelihatan, Mbak. Betul. Artinya kita berhasil. Betul. Seperti itu. Oke, dokter, bagaimana tentang respon masyarakat ini, dokter, terhadap siswa realisasi di anggaran pendidikan yang sudah berjalan di tahun 2026? Cukup puas atau bagaimana gitu, dok? Kalau kita ditanya ini pada waktu bulan kemarin, ngamuk-ngamuk, Mbak, warganya, Mbak. Kenapa tuh, dok? Ya soalnya kan, loh, anakku jadinya oleh beasiswa lagi kok gak dibayar. Oke. Bingung itu. Nah, di situ kami ini dari DPRD itu menghimbau bahwa cobalah yang aturan yang kemarinnya itu tidak ada kata-kata tidak mampu, moro-moro no kata-kata yang keluarga miskin, ini berlaku untuk pendaftaran yang berikutnya. Jangan yang wis sekolah iki dindekno, Mbak. Iya. Kalau yang sekolah yang kemarin dindekno, masalah. Karena apa? Ada yang sudah mau skripsi, Mbak. Ada yang juga pada waktu itu dia mau masuk studi terakhir, SPP-nya belum dibayar. Jadi harus cuti namanya, cuti akademik. Mesake, Mbak. Bocah-bocah iki stres. Karena apa? Mereka udah fight, wis aku tak ndang lulus, cepet lulus, aku tak kerja, ngewangi bapak ibuku, kan gitu, Mbak. Nah, itu bolo. Jadi kalau yang ditanyakan pada bulan-bulan yang kemarin ya pasti kepuasannya kurang. Tapi kalau yang sekarang semuanya sudah tertata dan ada kepuasan dari warga bahwa semuanya bisa dikoordinasikan antara DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan semua dinas terkait. Sehingga warga Surabaya semuanya bisa merasakan beasiswa yang diberikan oleh Pemkot Surabaya berupa beasiswa pemuda tangguh. Oke, dokter, ini kira-kira ada pertanyaan dari publik atau tentang kritik gitu ya, realisasi anggaran pendidikan itu sudah memenuhi kebutuhan yang sebenarnya enggak gitu? Iya, sebenarnya realisasi ini sudah kelebihan, Mbak, masalahnya. Jadi kita ini harus seleksi dari dana, kemudian dari kebutuhan, ini sudah melampaui itu. Oleh sebab itu kami berharap bahwa pertama kami bangga ya, ternyata anak-anak Surabaya itu pinter-pinter. Iya, iya. Sampai jatahnya beasiswa ini udah lewat. Lebih kuota. Jadi sekarang ini dari Dinas Pendidikan itu mengadakan seleksi. Kowe pinter, tapi ono sing luwih pinter. Ya sing luwih pinter iki yang akan dapat gitu ya. Nah, sekarang itu oleh sebab itu ojo main game tok. Ojo dulin tok. Karena apa? Pikiranmu itu harus ke masa depan. Nanti kalau kamu sudah pegang duit, dulin-dulino, main-main game, rapopo. Tapi kalau sekarang orang tua kita ini untuk makan, untuk memenuhi kebutuhan hidup aja, udah sendut-sendut istilahnya, kepikiran sampai protol kabeh mbek putih rambute iki. Mikirno kebutuhane keluarga. Lah, kamu kalau sampai main game, main handphone, main WA, waduh, gak ono perubahan nasibnya. Oleh sebab itu, ayo bolo, arek-arek Surabaya, kudu rajin. Karena dengan kerajinanmu itu, kamu bisa menolong orang tua. Juga bisa mengurangi beban pemerintah untuk bisa meningkatkan
taraf hidup dari warga Iya, Surabaya. Betul. Dokter, ini apa sih harapan masyarakat terhadap program pendidikan dan beasiswa sehingga benar-benar memberi manfaat jangka panjang nih, nggak cuma sekarang aja gitu ya bagi generasi muda Indonesia. Kita akan sambung usai jeda ya dokter ya. Boleh, kita akan sambung pertanyaan tadi usai jeda pariwara berikut ini. Tetap di lobi. Kita kembali di lobi dengan tema anggaran pendidikan dan beasiswa tahun 2026. Baik, tadi kita bahas tentang bagaimana harapan masyarakat terhadap program pendidikan dan beasiswa agar benar-benar memberi manfaat jangka panjang, tidak hanya jangka pendek saja. Nah, ini bagi generasi muda khususnya di Indonesia ya, dokter, gimana? Iya, iya. Jadi ini harapan warga ya? Iya, betul. Terhadap pendidikan beasiswa ini. Kalau harapan warga, kan pemerintah udah memberikan dari PAUD, SD, SMP, SMA. Harapan warga, kalau bisa jangan sampai di SMA aja. Kata-kata ini membuat kita harus mempunyai seleksi. Seleksi yang pertama yaitu apakah masuk di dalam keluarga miskin atau rentan miskin, ataukah dia masuk di dalam menengah, masuk ke rentan miskin tadi. Nah, kita bisa membuat satu kesempatan bagi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, berprestasi, tapi dia tidak boleh berhenti sampai SMA saja, tetapi pintar dan masuk di dalam kategori keluarga miskin. Nah, seperti itu. Jadi apa yang paling penting di sini, yaitu kita warga kepingin anak-anak ini tidak putus sekolah, Mbak. Tidak putus sekolah dari apa? Anggaran yang disiapkan pemerintah itu betul-betul harus fix sampai anak ini diwisuda, sampai anak ini bisa sekolah. Kemudian warga juga kepingin ada bantuan untuk biaya hidup, baik asrama maupun untuk biaya hidup transportasi dan lain sebagainya. Kemudian warga juga kepingin anak-anaknya itu tidak sering cuti. Karena apa? Loh, cuti ini karena uang sekolahnya ini enggak terlambat ya? Iya, terlambat. Bukan karena bocah ini, ya, tapi karena keterlambatan dana pembayaran. Tapi waktu kami rapat ya dari Komisi D ke Dinas-Dinas Pendidikan, ini rasanya udah zero, sudah tidak ada yang seperti itu. Karena ini mulai ditata, Mbak. Sortir ditata. Mungkin dari evaluasi yang sebelumnya ya dokter ya? Apalagi anak ini sampai drop out, Mbak. Sebab kalau sampai drop out, sayang sekali. Bukan sayang, merugikan negara kalau saya bilang. Kan sudah bayar dari sekian yang tadi awal. Harusnya kalau bocah ini orang niat sekolah ndak usah dipaksa. Karena yang niat itu banyak sekali di belakang dia. Jadi kalau kowe niat ya, arek bolo Surabaya ya, bolo arek-arek Surabaya ini, saya rasa kalau kalian niat betul-betul harus sampai wisuda. Betul-betul harus menunjukkan ke orang tua dan negara bahwa aku menjadi sarjana ini betul-betul bermanfaat. Sebab kalau sampai drop out itu dosa pertama terhadap negara, yang kedua terhadap orang tua dan kepada Allah. Kalau buat saya kesempatan ini, kamu melewati sekian banyak anak-anak yang kepingin sekolah dan niat, tapi dia tidak dapat kesempatan. Betul. Sekalinya masuk harus lulus. Iya, gitu ya, dokter, betul. Ya, kemudian Mbak, saya juga berharap mahasiswa itu kalau kuliah bukan angger lulus, tapi dia harus bisa kuliah dengan kualitas. Kenapa? Aku kan dosen juga. Saya ini sebelum jadi dewan saya juga dosen. Kemudian saya juga penerima beasiswa juga. Jadi saya juga merasakan bahwa beasiswa ini kadang tepat waktu, kebanyakan tidak tepat waktu. Kan gitu. Tetapi kalau kita berharap sekali mengenai ketepatan waktu itu, ya ini kita perlu banyak doa, Mbak, agar pemerintah itu bisa ngatur sedemikian rupa sehingga bisa terbayar. Saya dulu bingung juga, Mbak. Kadang-kadang saya juga dapat peringatan dari tempat kos, di mana saya harus keluar karena apa? Ya ini duitnya kiriman juga kurang. Nah itu, Mbak. Jadi saya ini merasakan karena saya penerima beasiswa dan sekarang juga saya menjadi dosen untuk itu. Jadi janganlah kita angger cuman absen, cuman angger
yang penting aku lulus, biar nilainya C, wes yang penting selamat. Jangan gitu. Karena apa? Kita menyandang mahasiswa berprestasi. Oke, dokter, ini kan kita tahu sendiri gitu ya bahwa program beasiswa ini kan sebenarnya banyak banget gitu ya. Mulai dari KIP kuliah, beasiswa talenta Indonesia dan sebagainya. Ini menurut dokter sendiri yang paling berpotensi mengubah siswa atau mahasiswanya sendiri itu yang model seperti apa? Atau tergantung masing-masing memiliki kelebihan? Bagaimana, dok? Ya kalau tadi itu talenta Indonesia bisa sampai ke luar negeri, itu yang paling the best ya. Dia bisa sampai S3 dan lain sebagainya. KIP itu bisa sampai dia menyelesaikan untuk kuliahnya, untuk KIP. Nah, kemudian KIP juga ada kerjasama, Mbak. Ini manfaatnya ya. Jadi kalau KIP itu kecuali dia menyekolahkan mahasiswa, buntutnya itu dia juga menyiapkan lapangan pekerjaannya. Jadi inilah yang kita butuh koordinasi antar dinas. Dari pendidikan juga ke Disnaker. Karena apa? Anak-anak ini disekolahkan negara loh. Anak-anak ini aset negara. Jadi anak-anak ini juga begitu sekolah jangan sampai nganggur. Kalau sampai nganggur itu perlu dievaluasi Disnakernya. Loh kok iso aset negara ini sudah disekolahkan pintar mari ngono nggak dinggo. Jadi harus setelah lulus anak-anak ini akan ditempatkan di mana? Itu prioritas harusnya. Betul. Jadi ini bisa membangun kota Surabaya secara keseluruhan. Kemudian untuk ya yang tadi itu untuk beasiswa-beasiswa yang lain, saya rasa itu bisa, apalagi CSR dari perusahaan-perusahaan swasta itu juga bisa untuk bisa membuat kita berkompetisi dan tidak harus miskin juga. Jadi kata-kata dia pintar, tidak harus miskin. Jadi yang tidak masuk di dalam keluarga miskin pun dia bisa mendapatkan beasiswa, Mbak. Iya. Gitu. Dokter, menurut dokter nih, sebenarnya alokasi anggaran dan beasiswa ini untuk saat ini sudah mencerminkan kebutuhan nyata siswa atau mahasiswa Indonesia nggak? Atau malah sebenarnya masih banyak kurangnya? Kalau saya rasakan, saya mendengar dari mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa waktu berkumpul di Komisi D ya, saya rasa mereka udah dicukupi kok. Jadi dari dana bukunya sampai skripsi dan itu sudah dicukupi. Saya mendengar sendiri ya. Jadi saya bukan saya mendengar dari anak-anak yang mahasiswa yang kebetulan datang di Komisi D. Dan saya berpikir sebenarnya upaya pemerintah itu sudah maksimal. Hanya yang pintar-pintar itu akeh, Mbak. Gitu. Jadi istilahnya mungkin ke depan 2026 anggaran ini bisa ditingkatkan lagi. Karena apa? Karena tidak semua anak-anak yang pinter itu juga harus miskin, Mbak. Istilahnya dari keluarga miskin. Kadang-kadang mereka masuk pramiskin atau masuk di rentan kemiskinan itu bisa punya kesempatan untuk bisa dapatkan beasiswa. Ya, sayang soalnya udah pinter. Tapi Mbak, buat saya ya itu miskin dulu. Keluarga miskin itu priority. Yang kedua pramiskin. Yang ketiga baru menengah yang perbatasan antara menengah dan miskin. Dan itu saya rasa itu ada unsur keadilannya. Sekali lagi saya dengan adanya peningkatan kuota beasiswa ini, saya sebenarnya ya rodok bangga, Mbak. Karena apa ya tadi itu, ternyata arek-arek Surabaya pinter-pinter. Ternyata arek Surabaya bukan hanya slogannya wani, 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 tapi mereka juga berani belajar menembus kekurangan perekonomian yang ada saat ini, Mbak. Jadi tugas pemerintah, tugas DPRD itu bagaimana memperjuangkan dana beasiswa ini bisa ditingkatkan di tahun 2027 untuk yang berikutnya, sehingga ya wis toh wong jenenge bocah-bocah pinter ya kita berikan fasilitas. Demikian juga perlengkapan sekolah, jangan lupa fasilitas sekolah dan yang lain sebagainya itu bisa ditingkatkan walaupun presentasinya tidak sebanyak itu. Terakhir dokter,
boleh ada pesan gitu ya untuk disampaikan kepada siswanya, kepada orang tua dan juga tenaga pendidik terkait peluang beasiswa di tahun 2026. Silakan dokter. Ya, kalau peluang kita di 2026 kita bisa mempersiapkan untuk 2027 karena ini sudah berjalan. Dan saya rasa yang saya katakan bahwa kita semua ini harus bisa merubah. Jadi nasib kita itu, waduh sanjane nasibku ini dari turun-temurun itu udah miskin, nggak ada kata-kata itu. Semua itu bisa dirubah dengan cara kita belajar keras, kita berusaha, dan kita yang bisa memerdekakan kita dari penjajahan kemiskinan ini sendiri. Jadi kalau kamu dikatakan sebagai anak Surabaya yang merdeka, kamu belajar nak, supaya apa? Kamu bisa mendapatkan beasiswa dan kamu bisa memenangkan peperangan dengan kemiskinan ini. Karena satu-satunya yang bisa kamu perjuangkan itu dengan belajar. Satu. Yang kedua, jangan ikut-ikutan pergaulan yang aneh-aneh. Sudahlah, namanya anak-anak kalau mau ada hiburan sama teman-teman boleh. Tapi kalau sudah melanggar etika, melanggar aturan yang ada di dalam pemerintah kota Surabaya, itu jangan dilanggar. Bayangkan, sampai wali kota lo bengok-bengok, ono jam malam, saking nemene. Akeh anak-anak itu pada waktu malam hari nggak mulai mbak, nggak pulang, dia senengannya ngopi, kan banyak warung kopi loh. Di tempat kopi itu yo ngegame, yo gak ono yang jenenge belajar bersama, itu pamitnya ke orang tua belajar bersama. Tapi sampai di tempat kopi itu aneh-aneh wis di situ itu yang terjadi. Jadi ayolah, kita ini bisa mau di tempat kopi, tapi ayo namanya belajar kelompok yang namanya kita bisa ya meningkatkan studi kita gitu loh. Kemudian yang berikut, kita juga harus berkompetisi dengan teman-teman yang lain yang ternyata juga lebih pintar dari kita. Kalau kita bisa memenangkan kompetisi ini, insya Allah kita semua bisa menembus sampai S3 dengan beasiswa. Karena apa? Pemerintah sudah menyiapkan beasiswa bukan hanya sampai S1, tapi bisa sampai S2 dan S3. Dengan demikian, bukan yang bangga itu bapak ibumu, tetapi pemerintah Surabaya dan negara kita akan bangga. Karena apa? Kamu adalah aset negara yang bisa menggantikan saya sebagai anggota dewan, menggantikan pimpinan-pimpinan yang ada di kota maupun di Indonesia. Karena apa? Karena kepandaianmu bisa merubah bukan hanya keluargamu, tapi seluruh warga Indonesia. Baik. Itu Mbak. Terima kasih dokter sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak. Baik, boleh itu tadi perbincangan kita di lobi dengan tema anggaran pendidikan dan beasiswa tahun 2026 bersama dengan narasumber kami anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Dr. Biker Leksodimuyo MBA MKes. Sampai ketemu di lobi episode mendatang. Saya Ida Ami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.